Halo, selamat datang di channel aku, di Heidika. Udah lama banget udah nggak upload konten video. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang, jadi di konten-konten sebelumnya, kalau teman-teman lihat itu ada konten, ada cerita di Jogja. Itu kalau nggak salah aku buat dari episode 1 sampai 4. Jadi lebih menceritakan kisah hubungan lah gitu ya, aku sama pasangan dari episode 1 sampai episode 4. Nah, cuman selesai sampai di situ doang karena cerita di Jogjanya memang udah selesai. Dan kalau di episode 4 terakhir teman-teman nonton, itu tuh memang ceritanya udah kondisinya aku tuh udah ke Jakarta gitu kan. Nah, kali ini aku mau nerusin cerita, ada apa sih cerita di Jakarta gitu ya. Mudah-mudahan ceritanya bisa menarik. Kenapa? Karena isinya lebih beda ketimbang cerita sebelumnya. Kalau kemarin lebih mengangkat soal pasangan gitu ya. Kalau yang cerita di Jakarta itu sesuai true story juga, kisah nyata juga yang aku alamin. Lebih banyak menceritakan tentang apa ya, bisa dibilang tuh kayak kebaikannya Tuhan lah di dalam hidup aku terutama gitu ya. Jadi penasaran seperti apa ceritanya? Kita ikutin aja. Jadi dimulai pada tahun 2012. Jadi 2012 itu adalah pertama kali aku kerja di Jakarta. Nah, flashback sedikit waktu kisah cerita di Jogja. Jadi kan di terakhir di episode 4 itu aku menceritakan tentang selesai skripsi, wisuda, dan sempet mungkin aku nunggu 1 bulan ya, kalau nggak salah nunggu 1 bulan, terus aku dapat keterima kerja. Nah, aku dapat link kerja dari mana waktu itu kan, di cerita sebelumnya kan aku waktu skripsi tapi aku juga kerja tuh, ada side job lah di salah satu event organizer gitu kan, namanya IPO. Nah, dapat kenalannya tuh dari situ sebenarnya. Jadi ada salah satu fotografernya itu yang nawarin ke aku untuk mau nggak kerja di Jakarta. Kebetulan istrinya itu membutuhkan karyawan waktu itu karena butuh tim lah. Nah, ya udah, singkat cerita aku terima, aku interview dan keterima. Nggak nyangka juga sih waktu itu, wow, cepet banget. Kayak pengennya tuh kayak bisa lulus tuh pengen santai dulu lah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, ya udah santai dulu, nggak mau kerja dulu gitu ya. Tapi memang waktu itu juga punya ketakutan kalau terlalu lama santai, takutnya malah susah dapat kerja. Nah, jadi ya udah deh, selama ada kesempatan ambil. Nah, balik lagi, waktu akhirnya aku tiba di Jakarta 2012 itu kan aku belum punya tempat tinggal, jadi belum sempet nyari-nyari kos-kosan karena memang serba mendadak lah dari awal keterima kerja. Itu pun kos-kosan aku yang di Jogja itu sama sekali nggak aku beresin. Jadi waktu itu aku minta tolong kakakku buat beresin tuh, karena nggak ada persiapan apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya tahun 2012 nyampe Jakarta, aku tuh masih ikut di tempatnya bude aku gitu yang ada di Tangerang. Nah, aku tinggal di tempat bude aku tuh mungkin hampir 1 bulan ya. Mungkin 2 mingguan lah aku tinggal tempatnya bude. Dan akhirnya aku ngekos tuh. Tapi kosnya ini masih bareng sama saudara aku, anaknya bude aku, kakak sepupu. Nah, tinggal ngekos di belakang Bidakara. Waktu itu 2012 harga kos-kosan itu tuh 1,9, karena memang bisa dikategorikan kos-kosan mahal sih, kos-kosan bagus lah, karena kayak guest house. Waktu itu harganya 1,9 juta dan kita sharing lah, berbayarnya sharing. Aku sama setengah-setengah, 50-50, aku sama kakakku. Nah, waktu itu jarak dari Bidakara, dari kos-kosan aku itu ke kantorku tuh berada di Gedung Gajah, di Dr. Saharjo, Dr. Supomo ya. Jadi dari Gedung Gajah
ke kos-kosan aku yang di belakang Bidakara itu sebenarnya deket, cuman kalau buat jalan kaki lumayan, makanya waktu itu tetap harus pakai Metro Mini, angkutan umum. Jadi aku ingat tuh harganya 2.000 apa 3.000 ya, 3.000 waktu itu ya, jadi bolak-balik 6.000 lah. Nah waktu itu ya karena baru pertama kali kerja, gaji juga masih fresh graduate kan ya, itu pun gajinya masih masih gaji standar gitu ya, UMR lah, masih UMR, belum gaji tetap. Kenapa? Karena masih probation selama 3 bulan yang katanya nanti di video berikutnya aku bakal ceritain kisah tentang nego-negoan gaji ini menarik. Nah, intinya gajinya masih UMR selama 3 bulan, ya udah dipikir-pikir kalau dengan harga ngekos di situ kan 900.000 ya, 950.000 lah. Sayang juga gitu kan ya, karena memang itu fasilitasnya banyak tuh kos-kosan, ada basementnya dipakai buat parkir mobil. Nah waktu itu aku belum punya kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor, jadi buat apa gitu kan ya, daripada sayang. Dan kondisinya waktu itu juga aku pergi ke kantor, masuk ke kantor jam 9 pagi, pulang bisa jam 8, jam 9 malam, jadi kayak cuma dipakai buat tidur doang, sayang dengan harga segitu. Akhirnya singkat cerita, aku memutuskan untuk cari kos-kosan deh gitu kan, cari kos-kosan yang deket, bener-bener nggak perlu pakai transport, cukup jalan kaki. Nah waktu itu di weekend aku nyoba tuh, jadi jalan naik Metro Mini ke daerah Balai Sudirman. Nah di belakang Balai Sudirman itu kan banyak tuh, kalau teman-teman tahu, banyak kos-kosan, dan banyak kos-kosan di daerah belakang Sudirman itu namanya Palbatu. Ada Palbatu 1, Palbatu 2. Nah waktu itu aku jalan kaki tuh dari Metro Mini, turun di Balai Sudirman, aku jalan kaki cari-cari kos-kosan. Tiba-tiba aku nemuin satu kos-kosan yang menurut aku tuh strategik banget gitu ya. Bener-bener tempatnya pas gitu ya, ke jalan besarnya deket. Terus juga jadi di seberangnya kos itu ada mall namanya Kota Kasablanka tuh, Kokas. Itu deket banget, tinggal nyebrang. Ya udah deh, akhirnya aku putusin buat ngekos di situ tuh. Nah, waktu itu ketemu deh sama yang punya kos, namanya Teh Indri gitu ya. Kita manggilnya Teh Indri. Aku tanya, "Teh, kos-kosannya kosong apa enggak?" Waktu itu dibilang sama Teh Indrinya, kos-kosannya semalam aja itu baru ada yang booking, jadi tinggal satu kos-kosan lagi. Harganya waktu itu 600.000, dan itu udah bagus menurut aku. Kos-kosannya, kamarnya 16.000, tapi udah di booking katanya, udah baru semalam ada yang booking, udah DP. Nah nggak tahu kenapa waktu itu kayak ngerasa pede aja gitu. Nah nggak apa-apa deh Teh, boleh minta waktu itu masih pakai BB tuh, boleh minta pin BB-nya nggak? Jadi nanti Teteh kabarin saya, aku bilang gitu kan, Teteh kabarin saya, jadi ataupun nggak jadi, ini orang ngekos kabarin saya gitu kan. Waktu itu si Tetehnya bilang, ya udah deh Mas, ntar saya kabarin, tapi pasti udah jadi nempatin. Nah waktu itu nggak tahu kenapa, dalam hatiku tuh kayak gerakin, udah pokoknya minta kontaknya, tunggu ntar malam. Nah itu nggak tahu kenapa tuh kayak kalau di agamaku tuh kayak mungkin ini ya, suara Roh Kudus gitu ya. Suara Roh Kudus bilang pokoknya minta kontaknya tunggu ntar malam. Udah tuh akhirnya minta kontaknya dapet. Dan waktu itu anehnya, waktu setelah minta kontak aku tuh padahal kondisinya waktu itu masih siang lah, weekend, hari Sabtu masih siang. Aku nggak nyari-nyari tempat lain. Setelah dapat kontak aku langsung pulang, langsung balik tuh ke kosan aku di Bidakara. Udah nggak coba searching kos yang lain, nggak, balik, udah santai, nonton TV, ngobrol sama anak kos di situ sampai malam. Dan bener waktu malam tiba-tiba si Tendri ini BBM nih, Mas Tika jadi ngambil kosan di sini nggak? Kenapa Teh? Iya soalnya yang semalam booking itu tiba-tiba cancel karena udah
udah dapetin kosan yang lain di tempat yang lain lah. Udah nggak mikirin panjang lebar, langsung bilang oke teh, jadi aku jadi ngambil malam ini, aku DP. Nah waktu itu baiknya si teteh ini udah nggak usah DP mas, kalau udah fix jadi ya udah, saya book aja nih kamar buat Mas Dika, nanti pas Mas Dika pindah baru Mas Dika bayar. Wah udah langsung disitu seneng banget. Nah mikirin panjang lebar, oke, akhir bulan langsung beres-beres pindah gitu ya. Jadi waktu itu pindahan dibantuin tuh sama kakak sepupu gitu ya. Sepupu pindahan ke sana karena kebetulan dia bawa mobil, kita pindahan, dan di situ benar-benar kayak ngerasa apa ya teman-teman, waktu itu kondisinya menjadi anak rantau yang belum ada siapa-siapa gitu ya, nggak ada saudara, nggak ada tempat tinggal di daerah situ, adanya yang jauh daerah Bekasi Tangerang. Kayak ngerasa waktu itu ngerasa cuman Tuhan gitu ya yang menjadi yang benar-benar aku andelin. Akhirnya jadi kayak kalau flashback ya sekarang nih tahun 2021, flashback ke tahun 2012, kayak waktu itu kayaknya kok nggak punya rasa khawatir ya, padahal tempatnya sama di Jakarta gitu ya. Tapi kenapa dibandingin sekarang mungkin kekhawatirannya lebih banyak, ketakutannya lebih banyak, tapi zaman dulu kok enggak gitu ya. Ternyata jadi apa ya, jadi kayak mengingatkan kembali bahwa di saat posisi kita sendirian, minta tolong sama Tuhan, ya Tuhan bantuin gitu ya. Ternyata kalau zaman sekarang, tahun sekarang tuh, karena kita udah punya banyak pengalaman, justru mungkin apa ya, minta bantuan ke Tuhannya tuh jarang-jarang. Makanya sering khawatir, sering takut dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya baru kok udah mentok baru minta tolong sama Tuhan. Nah itu tahun 2012 bener-bener ngingetin, oh iya waktu dulu bener-bener aku bisa berani buat langsung nembak ini kosan tanpa cari-cari yang lain, karena di situ tuh Tuhan ngingetin banget, dah nggak usah cari tempat lain, di sini aja. Dan bener dapet. Padahal kan kondisinya aku nggak tahu waktu itu ini orang bakal cancel. Walaupun cerita ini bener-bener cerita sederhana ya, kisah simple lah. Cuman perkara kos-kosan, tapi di situ tuh penyertaannya Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Nah, ada cerita yang menarik lagi kedua waktu aku setelah pindah kos, itu kan aku 3 bulan tuh probation. Nah, kalau teman-teman tahu waktu itu tuh gajiku masih UMR lah ya. Anggaplah waktu itu 2,5 juta gajinya. Nah, 2,5 juta dijanjikan lah sama HRD sama finance gitu ya, kalau setelah 3 bulan gajinya akan dinaikkan. Nah ceritanya seperti apa, dinaikannya berapa, terus ada kebaikan Tuhannya tuh di mana? Tunggu aja, nanti aku bakal sharing di video berikutnya. Bye.